buat siklus itu mengaku salah, mohon maaf bahwa kami telah memfitnah di Komisi 8. Bukan fitnah, tapi salah mengartikan, Pak. Ya, ujungnya kan jadinya fitnah. Orang sudah menganggap kita ini tidak, Pak. setujui. Kami yang salah mengartikan apa yang kita bicara saat itu. Orang semua marah-marah di situ. Ada lagi ketua yang perlu dicabut statementnya bahwasanya tidak ada jual beli kuota, karena itu sudah langsung viral dan menutup semua apa yang hari ini sedang kita fokuskan. Karena pada kenyataannya Pak Jaja sebagai saksi juga mengetahui bahwa di lapangan kondisi jual beli kuota ini ada, prakteknya ada. Kemarin sudah kita konfrontir ke Inspektorat Jenderal dan sudah dilakukan penyidakan, tetapi tidak menemukan. Bukan salah tidak menemukannya, salahnya yang menyidak itu memang tujuannya menghilangkan bukti atau bagaimana. Jadi cabut juga, karena ini proses masih berjalan. Jangan bilang diviralkan bahwa tidak ada jual beli kuota. Ada, Pak, jual beli kuota itu ada. Ya, Pak Kanwan. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dirjen, saya memperdalam tentang sistem ya. Pak Direktur, Pak, bukan Dirjen. Pak Direktur, memperdalam tentang sistem. Tadi kan Bapak bilang bahwa bukan Bapak yang menentukan berapa untuk perusahaan ini, perusahaan ini, perusahaan ini. Iya. Ya bukan ya, itu umum. Iya. Dia dimuat saja di web, kemudian orang daftar terserah. Itu berbasis PHK, Pak. Ya. Iya. Nah kalau begitu kan berarti ini tidak ada sistem yang menentukan kuota ini di sini sekian. Dia bebas. Karena itu, Pak, di dalam Kepdirjen itu, Pak, dan juga mengacu kepada tindak lanjut daripada KMA bahwa pengisian kuota seperti itu, Pak. Jadi kita mengacu kepada peraturan itu. Nah kalau begitu maka para perusahaan ini tidak mendapat panduan untuk pelayanan minimal misalnya yang distandarkan oleh Kemenak. Ya. Tidak ada. Pak. Untuk pelayanan minimal pendanaan itu adalah 8.000 US dollar. Yang pertama adalah saat pelunasan, Pak. Pendaftaran jamaah haji khusus itu membayar 4.000 US dollar. Setelah dia mendaftarkan, maka saat pelunasan membayar lagi 4.000 US dollar. Selanjutnya dalam rangka peningkatan layanan, sebagaimana undang-undang diberikan kewenangan kepada PHK untuk meningkatkan layanan dalam hal ini, maka ada upgrade biaya layanan yang diberikan oleh PHK kepada jamaah. Tetapi ini adalah basisnya adalah kepercayaan jamaah kepada PHK yang bersangkutan. Ya, karena kalau tidak ditentukan standarisasinya, maka yang terjadi adalah kedekatan-kedekatan tertentu yang kemudian dia mendapatkan lebih dari yang lain. Memang undang-undang seperti itu, Pak. Aturannya seperti itu, Pak. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Kamran. Siapa lagi menyusul? Budia. Ya, silakan Budia. Ya. Ini untuk kuota haji khusus kan pada akhirnya kita ada 2 tahapan, Pak Jaja. Iya, Bu. Pertama yang ditetapkan sebelum dibagi kuota tambahannya 50-50%. Nah ini kalau mengacu ini kan kepada undang-undang, pengisian kuota haji khusus dilakukan berdasarkan urutan pendaftaran secara nasional. Iya. Nah di proses ini berapa jumlah yang dilakukan dengan sesuai urutan kuota nasional. Kan berarti ada 2 tahap nih sebelum masuk ke wilayah kuota tambahan yang PIHK. Yang ketika itu tidak terserap, ada waktu Kementerian Agama 30 hari untuk melakukan pengisian kuota. Nah ini baru masuk sistem ke dalam PIHK. Itu pun sifatnya konsorsium gitu kan ya. Nah kita ingin tahu nih 2 metode ini. Pertama yang tentunya berdasarkan yang 8% di pasal 64
dan yang kemudian dialokasikan tambahan kuota haji khusus, ya ini tentunya diikuti dengan peraturan menteri. Ini juga pertanyaan lagi, apakah ada peraturan menteri baru yang mengikuti penambahan kuota di tahun 2024 ini? Penambahan alokasi kuota haji khusus setelah ketetapan ya, yang apakah ada diterbitkan peraturan menteri baru untuk mengatur ini, ataukah ini dianggap sebagai kuota yang belum terserap sehingga masih mengacu pada usulan PIHK tanpa peraturan menteri baru? Silakan Pak Jaja. Terima kasih Bu Dia. Pada tanggal 15 Januari, Bu, Menteri Agama mengeluarkan atau menerbitkan KMA 130 tahun 2024 tentang kuota tambahan. Itu Bu. Pada tanggal 15 Januari. Nah, dari KMA tadi Bu, maka pelunasan jamaah haji itu ada beberapa tahapan, yang sebelumnya tadi 2 tahapan. Itu Bu. Ya, 2 tahapan ini bagaimana di? Nah, 2 tahapan ini. Yang pertama, kita membuka pada tanggal 12 sampai dengan 15 Desember itu, ini kita masih kota awal Bu ya, masih kota awal 16.128, yang melakukan pelunasan 12.487. Sisa kuota yang belum terisi 3.818. Tahap kedua, ada kuota 3.818 yang melakukan pelunasan 2.635, tersisa 1.183. Selanjutnya, tanggal 10 sampai dengan 12 Januari, kuota masih ada 1.183 yang melunasi 1.007, sisa kuota 178. Nah, disinilah kita di tanggal 30 Januari masuk ke kuota tambahan Bu. 30 Januari sampai dengan 5 Februari ada tambahan kuota kita 9.222 karena kuotanya 10.000 ada petugas haji. Itu dari 9.400. 9.400 yang melunasi 4.204. Sisanya adalah 5.196. Selanjutnya, tanggal 19 sampai dengan 21 Februari, dari sisa 5.196 yang melunasi 4.129, sisanya adalah 1.067 jamaah. Selanjutnya tanggal 23 Februari sampai dengan 26 Februari, kuota 1.067 yang melunasi 990 jamaah, tersisa 77. Selanjutnya tanggal 29 Februari sampai dengan 1 Maret 2024, 77 jamaah yang melunasi 72 jamaah, tersisa 5. Dari total keseluruhan Ibu yang telah melunasi jamaah adalah 25.524. Ya Pak? Jatah apanya Pak? Oh, kita itu jatahnya adalah, ya Pak. Jadi yang awalnya 8% Pak, yang terus yang sebutnya adalah tambah 10.000. Jadi 27.680 jemaah. Selanjutnya Bu, dari sisa 57 itu jemaah, kita ada petugas, kuotanya adalah 2.153 yang melunasi, yang mengisi kuotanya 1.828 petugas. Masih ada 325 kuota. Nah, kuota yang
untuk petugas yang tidak terisi ini, petugas untuk jamaah haji khusus, bukan jamaah reguler, karena terpisah. Nah, kuota yang masih tersisa 325, selanjutnya ada periode 20 April sampai dengan 15 Mei ini, ada jamaah yang lunas tunda sebanyak 128. Maka 57 jamaah ditambah 325 yang sisa petugas, ditambah yang lunas ganti, itu Bu, ini menjadi 510 kuota, diisi 511, diisi 425, tersisa 85. Selanjutnya ada lagi jamaah yang menunda keberangkatannya, Pak, 30 orang. Jadi sisa kuota 85 ditambah 30, masih sisa kuota adalah 115 kuota. Nah, 115 kuota ini tanggal 22 Mei sampai dengan 21 Mei ada pengisian kuota. Setelah kita umumkan, ada yang mengisi kuota adalah 103, maka tersisa 12 kuota. Selanjutnya, di periode tanggal 21 Mei ini ada jamaah yang menunda 1 orang keberangkatan, maka dari sisa 12 ditambah 1 yang menunda ini menjadi ada 13 kuota yang belum melunasi. Yang dari 13 kuota ini yang melunasi adalah 10 jamaah, menjadi sisanya adalah 3 kuota. Selanjutnya Bapak sekalian, tanggal 21 Mei sampai dengan 6 Juni ada lagi yang menunda sebanyak 25 jamaah keberangkatannya. Jadi 25 ditambah 3 dari sisa kuota tadi, maka menjadi 28. Dari 28 ini yang melunasi 25, sisanya adalah 3. Selanjutnya pada tanggal 6 sampai dengan 11 Juni ada yang menunda lagi, Pak, dari 50 orang jamaah, di mana penundaan ini kami dapat datanya dari PIHK, Pak. Jadi 53 jamaah kuotanya yang melunasi 46, sisa 7, Pak. Pada hakikatnya kuota kita terpenuhi, Pak, tetapi saat keberangkatan memang ada yang menunda, itulah yang akhirnya masih ada yang tidak berangkat. Demikian, Pak. Iya, Pak. Jadi yang sesuai dengan 8%, ini kan jumlahnya di awal itu yang Bapak sebutkan tadi, sisa 1.183, ini kan melalui perekrutan awal dulu kan? Iya, Bu. Sampai bulan Februari. Jadi begitu ada kebijakan menteri yang baru, itu sistem rekrutmennya tetap melanjutkan sistem yang 8%. Begitu kan? Ini kan sebetulnya sesuai daftar urut. Iya. Yang pertama kan tidak usulan PIHK kan? Nah, kuota tambahan yang ada kemudian 8.400 tambahannya kan? Nah, itu yang masuk ke dalam sistem PIHK. Yang harus diusulkan oleh travel. Nah, itu satu. Pertanyaannya, ada 2 jenis rekrutmen untuk jemaah haji khusus. Yang kedua, saya juga perlu tahu berapa PIHK kuota ini terdistribusi. Karena kan ada standar minimal, satu PIHK itu minimal harus 45 jemaah atau digabung. Nah, kita mau cek ini ada berapa PIHK yang mendapatkan jatah kuota haji khusus, baik yang sebelumnya ataupun haji khusus yang sifatnya tambahan. Bisa kami serahkan, Bu, datanya, Bu? Ini PMA-nya 15 Januari ya, Pak ya? Iya, Bu. Kita minta juga PMA-nya, Pak. Iya. Sama soft filenya, Ketua. Soft filenya Excel biar kita bisa tracking.
Nanti Pak Muhyi. Belakang. Kita lanjut. Pak Wisnu. Terima kasih pimpinan. Menindaklanjutin yang kemarin, saya perlu konfirmasi ulang ke Pak Jaja sebagai saksi, apakah pembagian yang 10.000 terbagi ke 240 PIHK datanya sudah diserahkan? Sudah Pak. Oke. Bisakah kami juga mendapatkan soft filenya? Karena kami bisa tracking dari sumber data tersebut apakah ada perubahan atau tidaknya. Bisa? Bisa Pak. Oke, dikirim ke Pak Susiantomo. Alhamdulillah ini beberapa pimpinan Komisi 8 sudah hadir. Sebagaimana kemarin kita mau konfrontir, saya ingin lebih dalam lagi apakah benar uraian saudara di slide yang kemarin terkait pimpinan Komisi 8 memahami dan menyetujui itu. Mungkin Ya, bisa izin, Pak. dimulai. Izin Pak Ketua, Pak Wisnu. Setelah tadi malam kami membuka-buka file Pak, bahwa itu mungkin salah penafsiran kami Pak Ketua. Untuk itu mungkin kami tarik yang itu Pak. Demikian Pak Ketua. Itu Pak tidak Jaja. bisa sekedar tarik, Pak. Bapak harus menyatakan di pers, membuat siklus lagi, sampaikan ke media. Kalau enggak ini akan berjalan nih. Sudah ada yang Pak Aceh tadi ancang-ancang lapor ke polisi karena dialah yang bertemu malam itu dan dia marah-marah. Saya juga ada di situ atas permintaan Pak Aceh, temani saya. Iya, siap Pak untuk kami melakukan itu. Nah, karena itu sudah beredar di mana-mana. Jumpa pers mas, saya kita belum jumpa pers Pak. Cuma peredarannya mungkin saat kita rapat ini kan Ya setelah begitu Bapak tayangkan itu langsung ya, di YouTube. makanya kami Pak, kami akan menarik itu kan dan membuat itu Pak. Kapan itu dibuat? Segera mungkin Pak, esok kami buat. Sekarang suruh stafnya untuk membuat itu. Nyatakan di sini. Iya. Ditunggu ya sebelum ditutup nanti itu buat siklus itu mengaku salah, mohon maaf bahwa kami telah memfitnah di Komisi 8. Bukan pintah Pak, tapi salah mengartikan Pak saya. Ya ujungnya Pak. kan jadinya fitnah. Oh, ya. Orang sudah menganggap kita ini Iya. Tidak Pak. menyetujui. Kami yang salah mengartikan apa yang kita bicarakan saat itu. Orang semua marah-marah di situ. Ada lagi Ketua yang perlu dicabut statementnya bahwasanya tidak ada jual beli kuota, karena itu sudah langsung viral dan menutup semua apa yang hari ini sedang kita fokuskan. Karena pada kenyataannya Pak Jaja sebagai saksi juga mengetahui bahwa di lapangan kondisi jual beli kuota ini ada, prakteknya ada. Kemarin sudah kita konfrontir ke Inspektorat Jenderal dan sudah dilakukan penyidakan, tetapi tidak menemukan. Bukan salah tidak menemukannya, salahnya yang menyidak itu memang tujuannya menghilangkan bukti atau bagaimana. Jadi cabut juga, karena ini proses masih berjalan. Jangan bilang diviralkan bahwa tidak ada jual beli kuota. Ada Pak, jual beli kuota itu ada, dan cabut pernyataan itu. Siap? Izin Pak Ketua, Pak Wisnu, berkaitan dengan pernyataan ini kan Pak, kemarin yang saya ketahui Pak, ya, karena memang ini kan berdasarkan laporan Pak. Nah, kalau toh memang ada Pak, kami sangat senang sekali untuk meningkatkan itu Pak Wisnu, dan saya juga ingin berkomitmen itu Pak, itu Pak Wisnu.
Lanjut Pak Wisnu. Cukup? Oke, Maman. Terima kasih pimpinan, seluruh anggota Pansus dan saudara saksi. Saya ingin menegaskan kembali Pak ya, tentang apakah apa saja pengelolaan yang dilakukan Bina Haji Khusus kepada para jamaah haji khusus itu tolong ditegaskan kembali, sehingga apa yang terjadi di luar soal pembelian kuota dan sebagainya itu Bapak mungkin secara normatif akan menjawab itu tidak ada. Tetapi kenyataannya ada dan banyak, itu sudah menjadi rahasia umum. Nah, pertanyaan ini akan dipertegas oleh statement Bapak sedikit saja. Bapak sebenarnya tahu, tapi tidak berusaha untuk masuk mengetahui lebih lanjut, bahkan tidak melaporkannya ke Irjen. Itu pertama Pak, tolong dijawab. Yang kedua, kalau boleh tahu ya Pak ya, walaupun Bapak tidak ikut proses dan sebagainya seperti pengakuan Bapak tadi malam, kira-kira menurut Bapak, ini pertanyaan ini aja Pak, personal, siapa yang mengusulkan pembagian 50-50 haji khusus itu? Seperti itu. Nah, ketika akhirnya Bapak tahu dan dilaksanakan, Bapak kan selalu mengeles bahwa saya tidak mengambil kebijakan, saya sebagai pelaksana dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan itu dilanjutkan, mengapa ya menurut Bapak ini, di persidangan ini kita perlu dengar, mengapa perlu ada penambahan kuota khusus yang diambil dari kuota reguler? Apakah itu hanya karena persoalan pelayanan di Armujna atau apa? Nah, itu 3 pertanyaan saya Pak Jaja, mohon dijawab. Terima kasih pimpinan. Terima kasih Kiai. Yang pertama berkaitan dengan jual beli kuota. Ini Kiai, saya sangat senang sekali apabila ada pengaduan tentang ini, dan ini adalah akan sekali lagi kami tidak lanjuti Pak. Karena selama ini gini Kiai. Tapi kasusnya ada Pak ya? Berapa kasus yang pernah Bapak dengar dalam laporan-laporan bahwa jual beli itu ada? Dan ini Pak yang telah kami yang kami tunggu-tunggu sebetulnya Pak. Karena kan kita Pak berdasarkan pengaduan. Kita sangat sulit sekali Pak tangkap tangan, itu sulit Pak yang hal seperti itu. Nah, kalau toh memang ada data tentang itu Pak, saya sangat senang sekali Pak untuk menindaklanjuti, dari kami laporkan kepada Irjen untuk segera tindak lanjuti Pak. Itu yang pertama Pak Kiai. Selama ini ada pengaduan itu Pak? Belum ada Kak. Bapak pernah dengar nggak di samping ada pengaduan mungkin sebagai Direktur Bina Haji Khusus ini, tahu kan bagaimana kompetisi yang terjadi itu Pak? Saya Pak sudah memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada para PIHK. Saat pertemuan kami setiap rapat, kami sampaikan itu Pak, bahwa kami Kementerian Agama, khususnya di kami Pak ya, kuota yang telah disampaikan kepada saya silakan diisi Pak. Itu Pak. Itu Pak memang. Terus yang kedua berkaitan dengan pembagian 50-50. Ini Pak Maman terus terang saya tidak mengetahuinya Pak. Tahunya sudah karena pada saat sama kami diskusi, salah satunya adalah berkaitan dengan kepadatan di Mina. Tetapi akhirnya ini sudah diputuskan menjadi 50-50. Itu Pak Maman yang kami ketahui. Tahu bahwa ada kebijakan 50-50, apakah Bapak berusaha mengatakan bahwa ini kalau di 50-50 tidak sesuai dengan regulasi yang ada loh misalnya? Pernah nggak Bapak mengatakan itu? Itulah Pak salah satu yang kita yang tadi kita bertemu dengan pimpinan untuk berkomunikasi tentang itu Pak. Yang akhirnya saya bilang yang pernyataan saya tarik itu Pak. Itu salah satunya adalah dalam rangka saya melaporkan tentang itu Pak, ini bagaimana gitu loh Pak. Itu gimana? Tapi berusaha untuk menyatakan bahwa apa yang diambil kebijakan oleh pimpinan itu salah karena melanggar. Pernyataan Pak Jaja jangan sama dengan Pak Irjen. Pak Irjen berusaha untuk memberikan masukan lalu komunikasi, seolah-olah kalau dengan komunikasi itu DPR akan menyatakan setuju 50-50, padahal DPR selalu berpegang teguh kepada regulasi ini. Tidak. Saya gini Pak, pada posisi menyatakan kan ada kebijakan Pak ya, yang dituangkan dalam peraturan, ini kan bukan menjadi tanggung jawab kami, itu Pak. Itu Pak. Tapi Bapak melaksanakannya ya, karena walaupun itu salah. Karena itu sudah menjadi PMA Pak, menjadi KMA. Bapak tahu nggak hierarki undang-undang itu Pak, hierarki peraturan itu? Iya. Bahwa PMA itu di bawah
Nah itulah Pak kemarin waktu saat ngumpul waktu kami diskusi itu berkaitan dengan pasal 9 itu Pak, berkaitan dengan bahwa kuota haji tambahan itu menjadi kewenangan menteri. Itulah yang menjadi diskusi kami itu Pak, yang akhirnya kami menyimpulkan itu gitu Pak Maman. Pak, Bapak 40 tahun ya Pak kerja di Kementerian Agama. Bapak ngikuti sebagai integritas Bapak sebagai Kementerian Agama akan patuh kepada regulasi atau patuh kepada pejabat menteri? Karena menteri itu bisa berganti Pak. Kepada regulasi Pak. Regulasi kan. Kenapa tidak dikatakan bahwa itu melanggar Pak? Bahwa pembagian 50-50 itu? Karena KMA dan itu PMA itu sudah menjadi regulasi Pak, yang harus kami laksanakan. Itu Pak. Dan SK Dirjen juga, SK itu sudah menjadi Kep Dirjen itu sudah menjadi regulasi Pak Man. Kalau saya tidak laksanakan saya salah lagi Pak. Itu oke. Oke, cukup pimpinan. Baik, masih ada yang lain? Oke, sebelum masih ada Pak Iskan? Ya, silakan. Terima kasih pimpinan. Saya masih ada yang penasaran ya Pak dari saksi. Dari semalam seolah-olah Kang ini VIUR adalah kebijakan dari PHK ya kan, travel. Nah ternyata tadi travel itu ada yang melalui yang namanya user. User itu siapa yang menentukan? Saudi atau Indonesia? Mereka berkomunikasi Pak, PHK itu bermusyawarah bahwa Siapa yang bermusyawarah? ini Pak, PHK itu. PHK itu kan travel, masa Iya, travel bermusyawarah? Enggak Pak, untuk penentuan user itu karena Saudi mewajibkan sebagaimana telah tetap bahwa minimal 1.500. Iya tahu, travel ini kan 5.000 Pak, 5.000 apa Pak? Ya, itu kan Pak ada asosiasi Pak. Asosiasi itulah yang Di Pak. sini bilang asosiasi. Semalam nggak pernah bilang asosiasi. Coba dicatat ya. Berarti peran asosiasi. Iya. Oke. Soalnya ada lobby-lobby nih Pak. Oke, sekarang pertanyaan saya. Bahkan di dalam surat yang dikirim oleh Kementerian Agama sendiri mengatakan ada di situ menugaskan juga kepada asosiasi. Ada ini suratnya ya. Ditujukan kepada saya. Bukan menugaskan Pak. Ada ya, ditujukan kepada saya kan. Bukan tugas Pak. Pimpinan BPS, BPH, ada BPS itu kan bank. Ketika Bapak menugaskan bank untuk membayar itu, Menteri ya kan, berarti kan sudah ada nama-nama orang yang melunasi, betul kan? Betul. Logikanya kan begitu. Itu siapa yang mengusulkan nama-nama itu ke Bapak? Dari PHK Pak, melalui asosiasi. Enggak dong, tadi kan masuknya dari user. Enggak, user itu lain lagi Pak. Saya bilang user itu adalah pembayaran yang di Saudi Pak, bukan di Iya sini, Pak. tahu, pembayaran itu kan pembayaran dan pendaftaran kan nggak bisa pisah Pak. Pak gini, maaf ya Pak Isan, mungkin ini perlu kita samakan persepsi deh Pak menurut sama saya. Pembayaran user itu adalah pembayaran paket Pak. Oke, gini aja. Paket layanan yang dari Saudi. Pertanyaan saya tadi, jadi berarti Bapak sudah setuju bahwa ada namanya user. Betul, Oke. saya setuju itu. Terus yang menentukan user itu tadi Bapak sudah melalui asosiasi. Iya. Ya kan? Iya. Itu perlu ditulis Pak, asosiasi. Nah, berarti kan ini ada barang nih. Iya. Ada barang asosiasi laksanakan ini bla bla bla, baru mereka ngasih nama-nama, betul? Nah, ya kan asosiasi ini. Enggak, jangan iya atau tidak. Jadi gini Pak, untuk pengisian Enggak, jangan Bapak menafsirkan. Iya. Saya melihat prosesnya. Ada ini barang 10.000, ya kan? Kemudian Kemenak menghubungi asosiasi, ya kan? Dari asosiasi itu terbentuklah yang namanya user. Karena user itu nanti tugasnya adalah pembayaran di Saudi. User di Saudi pun tidak bisa langsung ke Saudi, harus melalui KUH itu Kementerian Agama juga. Untuk pembayaran. Nanti kita cek di KUH ya, kita ulangi lagi, dipanggil lagi ya. Ya kan? Berarti kan proses ada namanya Kementerian Agama menugaskan ya asosiasi. Ada jatah begini, kalian usulin nama-nama kalian, kan gitu. Logikanya kan begitu. Izin Pak, kalau seperti itu mungkin logikanya seperti ada sesuatu ya.
Jadi Pak, di dalam Ini pengisian... kan ada sesuatu mau kita bikin pansus. Pak. Iya Pak. Iya, iya. Ini Pak, kami perlu jelaskan bahwa di dalam pengisian kuota itu, Pak, kita kan berbasis kuota nasional terlebih dahulu Pak. Jadi gini, jangan kita pakai kuota nasional. Jadi kalau namanya kuota nasional, ada kuota Pak, pengisian kuota tambahan pun juga diawali dengan pengisian kuota nasional dulu Pak. Itu Pak. Ini kan kita ingin memastikan gini Pak. Kita melihat bahwa Kementerian Agama itu tidak mengikuti dugaan kita prosedur yang di undang-undang ini. Ini seperti kuota terbuka ini loh, terbuka. Karena kita sangat curiga begitu terpenuhinya itu sampai 97% kuota dengan waktu yang sangat singkat. Nggak ada ini. Dan di sini juga kita lihat yang berangkat itu ada yang umurnya 20 tahun. Ini aneh. Jadi umur 20 tahun itu yang orang itu kira-kira berangkat haji, ini duit saya, anak saya umur 20 tahun udah berangkat. Ada yang umur 27 tahun. Beda yang dengan yang reguler, ya. Ini kita lihat sangat muda-muda sekali. Berarti kemungkinan mereka bayar langsung berangkat gitu. Itu Pak. Kita ingin memastikan bahwa peran Kementerian Agama di haji khusus itu kuat Pak. Jangan Bapak menghelak itu. Jangan seolah-olah itu Menteri Agama itu ini barang dilepaskan ke PIHK mereka mau, tidak. Kita lihat bisa kontrol Bapak kuat. Pertama dari user, di KUH-nya, di Kementerian Agama, banyaknya tuh surat-surat Bapak ke BPS, ke konsorsium, ke jemaah haji, tanggal-tanggalnya sangat lengkap Pak. Ini semua jadi bukti loh Pak. Iya. Ya itu yang jadi kita hanya sebetulnya melihat apa kesesuaian Bapak aja yang disampaikan. Nah, ini penyampaian daftar nama jemaah haji khusus yang harus melunasi, ya kan? Gini Pak, sebagaimana yang telah kami laksanakan, bahwa pengisian kuota itu Pak berdasarkan usulan daripada pihak yang bersangkutan. Selanjutnya, setelah kami itu memverifikasi Pak, verifikasi itulah ada dua hal. Yang pertama adalah yang mengusulkan itu siapa? Yang mengusul itu PIHK Pak. Hah? PIHK melalui travel. Saya bilang travel lah, sudah gampang ya. Iya. Travel mengusulkan. Iya. Siapa itu? Setelah diverifikasi Pak, kita sampaikan bahwa ini ada jamaah yang lolos atau tidak di dalam verifikasi itu. Yang memverifikasi adalah Kementerian Agama. Iya Pak. Itu Pak Ketua. Iya Pak. Saya sambung pakai izin ya, Pak Iskan ya, mohon izin ya. Jadi yang menyatakan ini lolos atau tidak lolos itu kan timnya Bapak kan? Iya. Clear ya? Clear Pak. Oke, terima kasih Pak. Iya betul. Baik. Sebelum kita berikan kesempatan ketua, saya ada beberapa pertanyaan juga. Pertama, mendaftar untuk berangkat haji khusus ini mana lebih dominan atau memang harus lewat asosiasi? Lebih dominan adalah PIHK Pak. PIHK? Iya. Bukan asosiasi? Bukan. Kalau asosiasi itu adalah gabungan dari beberapa pihak menjadi asosiasi Pak. Iya, saya perkumpulan. Iya Pak Ketua. Lebih dominan adalah PIHK Pak. Oke. Mungkinkah ada yang mendaftar tapi tidak diverifikasi? Saya menyatakan Pak, sebagaimana saya ketahui dan saya juga bertanya langsung kepada staf saya, itu adalah yang lulus secara sistem Pak, itu dalam apabila dia satu belum berumur 18 tahun dan sudah haji itu Pak, sistem langsung menolak Pak. Kalau kita menemukan jamaah dari PIHK sudah mendaftar tapi tidak dipanggil berdasarkan surat yang dibacakan Pak Iskan tadi itu, bagaimana? Kami kalau datanya kami siap Pak untuk menindaklanjuti itu. Siapa yang melakukan itu? Masa kita yang lebih tahu? Oke. Makanya itu Pak. Kan kita kan berdasarkan yang pengamatan saya Pak selaku Direktur Pengelolaan Haji,
Sepengetahuan saya sudah mengingatkan kepada kawan-kawan Pak berulang-ulang Pak untuk itu. Ini Jangan ada Pak, permainan. ini Pak Jaja melempar tanggung jawab ke orang ini. Padahal yang bertanggung jawab itu ya direkturnya. Nanti kita hadirkan orang yang sudah mendaftar tapi tidak pernah disurati, kita hadirkan di sini. Iya. Karena kita gini Pak, di dalam ketentuan kita, dalam aturan perundang-undangan, di dalam PMA, nyatakan bahwa pengisian kuota haji khusus itu satu berbasis kuota nasional, yang kedua berbasis PHK dan kesiapan jamaah. Itu Pak bunyinya. Iya. Iya. Orang sudah siap, sudah mendaftar, masuk ke situsnya, websitenya haji khusus, tapi dia tidak dipanggil karena ada penyaringan lewat pemberitahuan pemanggilan pelunasan. Dia tidak disuruh melunasi, tidak dipanggil dia, jadi tidak berangkat. Ada PIHK sama sekali tidak mendapat bagian untuk memberangkatkan jamaah karena tidak dapat panggilan. Adakah itu terjadi? Kami akan cek dulu Pak. Gini Pak, yang pertama adalah Dia ngajuin. kalau dia mengajukan tidak pernah dipanggil Pak, kami akan bertanyakan kepada staf saya kami di bawah. Padahal saya cuma menyatakan kepada mereka, siapapun yang mengajukan selama itu PHK yang telah berizin. Bang, saya ulangi tadi pertanyaan saya Pak. Iya. Kan tadi Bapak membuat keterangan bagus. Iya Pak. PIHK ngajuin. Iya Pak. Kemudian Bapak verifikasi. Iya Pak. Yang memverifikasi kan Bapak kan? Iya, tim kami. Pokoknya kan under control Bapak. Iya. Mau tim, mau apa, mau tim, mau mesin, mau apa, itu kan intinya paling bertanggung jawab di situ kan direktur kan. Iya. Kalau tangannya kan bisa macam-macam. Betul. Bisa mesin, komputer, ya kan, bisa juga orang. Betul kan? Tapi kan intinya Bapak yang bertanggung jawab kan. Nah, artinya tadi Pak Marwan menanyakan, ini ada orang yang mengajukan, yang lain dipanggil untuk pelunasan, kenapa ini nggak dipanggil pelunasan? Kan itu Bapak mestinya tahu dong, kan semua di bawah tanggung jawab Bapak. Betul Pak Ketua. Ini memang tanggung jawab kami Pak. Ya, makanya itu kenapa nggak dipanggil? Ya karena saya dengar baru ini loh Pak terus terang. Ada PHK yang Begitu Pak Marwan, Pak. maksudnya Itu, begitu Pak Pak Marwan? Mungkin Iya. kayaknya dengan pertanyaan dengan bahasa Jawa lebih enak ini. Baik, saya lanjutkan.